kita kontrol 90%. Jadi teman-teman, kalau kita bisa kita bisa kuasai yang 90% ini teman-teman, maka yang namanya happiness atau bahagia, kita mau dimanapun kita akan bahagia tanpa syarat, kondisi apapun kita bisa bahagia. Dengan syarat kita bisa keep yang 90% ini. Pengen tahu? Baik, saya akan masuk ke case saja ya. Case-nya seperti ini. Contoh, Anda yang pekerja. Coba di sini siapa yang jadi pekerja? Oke, baik. Ketika Anda lagi sarapan pagi di rumah, sarapan bareng-bareng, ya, tiba-tiba anak Anda menumpahkan kopi ke pakaian kerja Anda. Kemudian kejadian ini tak terduga. Pertanyaan saya, kejadian ini Anda bisa kontrol? Nggak bisa kita kontrol. Dan pertanyaannya adalah, apa reaksi yang muncul pada diri teman-teman? Entah itu ibu-ibu atau bapak-bapak. Misal, udah wis siap semuanya, pakai blus, pakai safari, ibu-ibu, tiba-tiba si anak lari-lari, coklatnya kena sini semua. Bapak-bapak juga sama. Kopinya kesenggol si anak, tiba-tiba pakainya kotor semuanya. Pertanyaan saya, yang umumnya respon apa yang muncul pada teman-teman sekalian? Terus marah, anak sopo ini. Mama sama anak sendiri lupa. Yuk, apa reaksi apa yang muncul? Marah ya. Umumnya marah, betul? Umumnya marah. Apalagi dari wajah-wajahnya wajah pemarah gitu ya. Nah, sampai terjadi adu mulut rame. Karena yang kotor ini pakainya suami, maka suami nyalahin istri. Ini gara-gara mama terlalu sibuk dan sebagainya. Sehingga pasangan sampai terjadi adu mulut. Si istri karena juga pekerja sambil marah, sudah urus saja, ganti aja pakaian, dia langsung berangkat karena takut telat. Yang terjadi apa? Si suami masih sendirian di rumah. Kemudian si anak karena dimarahin nangis, ganti pakaian, kemudian diajak berangkat sama bapaknya. Diantar, biasanya yang nganter ibunya, sekarang bapaknya yang nganter. Ketika karena bapaknya takut telat, ngebutlah di jalan, dan ditilang oleh polisi. Nombok-nombok toh, ditilang oleh polisi. Kemudian setelah sampai kantor, dia telat 20 menit. Dan ternyata sampai kantor, laptopnya ketinggalan alias nggak bawa tas. Pertanyaan saya, pikiran apa atau perasaan apa, persepsi apa yang muncul di benak suami atau di benak bapak ini jika itu jenengan? Yo, pol-polan, nonton jedok. Ayo, pikiran apa yang muncul di diri jenengan? Kecewa, menyesal, jospol, terus stres, terus hari sial ini, waduh, ini sial banget bagi saya. Apakah kopi penyebabnya? Apakah anak Anda penyebabnya? Pertanyaan saya, Anda merasa sial dan sial terus hari ini benar-benar beresek banget. Apakah kopi penyebabnya? Apakah anak Anda penyebabnya? Apakah Pak polisi penyebabnya sehingga kamu telat? Apakah Cius ngantarkan anaknya udah telat kok. Apakah Anda sendiri penyebabnya? Why? The big why. Mengapa? Kurang bisa mengontrol emosi. Kalau poros ini apa kira-kira? Kurang? Anda tidak bisa mengontrol kejadian tumpahnya kopi, betul? Tapi bagaimana Anda bereaksi penyebabnya? Pertanyaan saya, kalau misalnya
anak Anda menumpahkan kopi pada baju seragam Anda, harusnya yang terjadi apa? Terus ganti baju aja. Apakah Anda pikirannya, perasaannya masih ada mantel? Bagaimana supaya itu bisa terilis dan Anda tetap happy? Ya. Istighfar. Dengan istighfar apakah enggak mantel? Astagfirullah, astagfirullah. Harusnya Bapak Ibu, ini contoh sederhana, contoh dan keseharian kita alami, betul? Case-nya mungkin lain-lain. Ini salah satu contoh misalnya mau berangkat kerja teman-teman atau Bapak Ibu, bapak-bapak tidak dibuatkan teh oleh ibunya. Sudah siap, biasanya dibuatkan teh hangat tapi tidak dibuatkan teh hangat. Bu, mana tehnya? Goyang dari dewe karena lagi kesel. Janji dewe kok napa Pak ngongkon terus. Bu, ya sak karep sampean lah. Kalau aku nggak dibuatkan teh hari ini, maka Bapak cari teh manis di luar. Baca Pak Endak ya. Nah, harusnya kondisi yang muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saat kopi telah tumpah dan anak Anda menangis dengan lembut, Anda bilang, "Gak apa-apa kok sayang." Bisa seperti itu? Bisa? Aku gak yakin teko wajah ya. Gak apa-apa kok sayang. Lain kali hati-hati ya. Lalu Anda ganti baju, turun tangga ke sekolah, lalu Anda berangkat sampai di kantor 5 menit sebelum waktunya. Dan menyapa rekan-rekan Anda dan bos Anda menyapa serta memberi semangat untuk kerja hari ini. Teman-teman, ketika dari rumah, dari keluarga yang paling kecil, teman-teman sudah selesai dengan berbagai masalah apapun. Mulai masalah persiapan berangkat kerja, sarapan dan sebagainya sudah selesai, sudah tuntas, maka percaya saya, sampai di kantor pun semuanya akan running well. Tapi kalau di rumah sudah rame, masalah anak, masalah persiapan sarapan, masalah perbedaan pandangan, perbedaan persepsi dan sebagainya, maka jangan harap di kantor bisa baik-baik saja. Kalau ingin sukses di kantor, pastikan sukses di rumah dulu. Tepuk tangan semuanya ya. Yuk, tangannya diangkat dong. Letakkan di bawah orang yang di sampingnya. Jadikan saya. Friend. Kalau ada anak numpahin kopi di bajumu, jangan marah. Katakan, gak apa-apa sayang. Besok ulangi lagi ya. Maka teman-teman pastikan ya, kejadian ini hanya contoh, tapi kejadian lainnya banyak banget. Yang terpenting adalah respon Anda. Yang terpenting apa? Respon. Kejadiannya sama. Dua skenario yang berbeda. Kejadiannya sama. Kejadiannya apa coba? Kopi tumpah di baju, betul? Tapi ketika reaksinya atau responnya berbeda, maka hasilnya beda. Kejadian dikali respon sama dengan hasil. Kalau kita ingin hasilnya bagus, hasilnya tidak membuat kita emosi, maka responnya harus baik, harus bagus, harus positif. Anak malas belajar, respon positif apa ya yang harus saya munculkan? Lihat teman kerja kok main game aja, respon positif apa ya yang harus saya munculkan? Kalau yang muncul adalah respon negatif, aduh hari kicak malas sih main game aja. Kalau respon seperti itu yang muncul, apa perasaan yang muncul pada diri Anda? Mangkel. Kalau sudah mangkel, jenengan nggak akan pernah bisa merasakan ini. Kalau lihat anak di rumah nggak mandi-mandi, respon positif apa ya yang harusnya munculkan? Kalau respon negatifnya, aduh anakku kok wangel kok nedus, anjane kok bapak gak tau nedus misalnya. Nah, ketika seperti itu, rasa apa yang muncul dalam diri jenengan? Gak enak kan, gak nyaman kan? Ketika gak nyaman itulah teman-teman gak bisa merasakan
rasa happiness seperti ini. Jadi teman-teman, kalau ingin merasakan happiness dimanapun, di rumah, di tempat kerja, atau di bisnis, pastikan responnya harus baik. Responnya harus baik. Contoh. Kalau ada anak main game terus, respon apa yang muncul? Ayo. Jadi gamer, wes bapak melok sisan. Ayo, jempol. Bagus. Yuk. Apa lagi? Kalau ada anak main game terus, respon positif apa yang dimunculkan supaya apa? Supaya dia tidak main game lagi dan dia bisa belajar. Ayo. Diajak? Oh, dia main game terus. Sepertinya dia rindu jalan-jalan. Apakah itu benar? Bisa jadi. Gitu ya. Apalagi? Bos itu loh mulai pagi marah-marah terus. Aku nggak salah apa-apa, kenapa dimarahin terus? Yuk, respon apa yang dimunculin? Bagus. Teman-teman nggak salah nih, tapi dimarahin bos. Ingat, supaya di sini muncul rasa happy, rasa tenang, rasa senang. Apa yang harus dimunculin? Coba ketika dimarahin, pertanyaan saya, ketika dimarahin seperti itu rasanya bagaimana? Pasti mangkel. Apalagi nggak salah, aku ini yang kerja keras banding tulang, kenapa aku yang dibanding-banding dia dapat tulangnya? Perasaan aku yang kerja keras. Rasanya bagaimana? Mangkel kan? Coba hadirkan respon atau reaksi yang positif, maka itu akan benar-benar menjaga level kebahagiaan Anda. Banyak caranya teman-teman, banyak banget. Saya tuh teman-teman, kalau ada orang terapi ke saya kebetulan ilmu terapi di Indonesia pernah tak pelajari semua. Sertifikat sak tumpuk ratusan juta habis untuk belajar terapi. Terakhir di Inggris itu satu kali belajar itu berapa? 35 juta sertifikat. Sertifikatnya dari sana. Belajarnya terus di sini, Jakarta belajarnya. Pengajarnya aja itu 35 juta, entar ratusan juta udah untuk belajar ilmu-ilmu terapi seperti itu. Tapi teman-teman, saya balik lagi akhirnya. Alah, ratusan juta untuk belajar terapi, untuk belajar tentang manusia. Akhirnya saya balik lagi. Level kebahagiaan tertinggi bukan di situ ternyata. Level kebahagiaan tertinggi itu adalah ketika saya pegang kitab suci saya, kemudian saya rasakan saya buka baik-baik, plug gini, saya rasakan itu, ternyata ini level kebahagiaan tertinggi, dan ini level spiritualitas terapi tertinggi. Jenengan itu kakek gaya, bahwa ya agamanya apa? Islam. Maca Quran ping piro? Nek kober. Oh ya, itulah pusatnya ilmu, itulah pusatnya obat, itulah pusatnya kehidupan, itulah pusatnya bahagia. Kalau jenengan benar-benar pengen menemukan peak happiness, ya di situ tempatnya. Kalau mau dibahas lebih lanjut, undang saya lagi. Nah, bagaimana memulai perubahan itu teman-teman? Tadi yang pertama adalah menikmati perubahan, yang kedua adalah prinsip 10/90. Ingat, yang 90% itu adalah respon. Kejadiannya boleh apapun, tapi responnya. Contoh dimarahin istri, dimarahin suami. Respon apa yang harus saya munculin ya supaya saya nggak mangkel. Ketika teman-teman nggak mangkel, yang muncul adalah rasa happy. Apa yang harus saya munculin ya? Ketika teman-teman dikadalin temennya, dibujui temennya, paling teman, arek iki tak tolong mentung. Kalau pikiran teman-teman seperti itu, maka teman-teman hanya akan ada sakit hati, mangkal dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman merasa membantu, tapi kok merasa ditolong mentung, iya, ini kayaknya mau ada eksponensial rezeki saya. Saya kayak sudah bantu dia, tapi saya nggak diapresiasi, malah saya dikadalin. Berarti berikutnya kayaknya saya mau dapat yang lebih besar lagi. Itu supaya apa? Supaya di sini nggak ada emosi, nggak ada marah, gitu ya. Nah, bagaimana cara mulai perubahan? Ada 4 hal.
Mulai dari hal yang kecil. Yuk ikuti saya. Mulai dari hal yang kecil. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari saat ini. Melakukan pembiasaan selama 21 hari. Teman-teman, kadang-kadang dimulai dari diri sendiri. Kadang-kadang kita tuh kepingin tim kita punya leader. Saya kepingin anak-anakku pinter. Saya pengen anak buahku capai target. Saya pengen ini, pengen. Tapi dirinya sendiri nggak mau berubah. Maka berat itu akan terjadi. Maka yuk teman-teman, di konteks pekerjaan teman-teman, di kantor atau dimanapun. Sekarang ayo kita set bagaimana kita membuat perubahan-perubahan mulai dari hal yang kecil. Ingat, perubahan besar Roma itu tidak dibangun dalam satu malam. Artinya apa? Perubahan-perubahan itu, hal besar itu dimulai dari hal yang kecil. Contoh misalnya, ya Pak, mulai nanti malam saya mau bangun untuk tahajud. Itu sudah rencana bagus. Jadi teman-teman pakai alarm. Jam 3 diputar. Bangunlah. Jam 3. Ya Allah, menurut Ustadz saya, doa yang paling makbul itu menjelang subuh. Tidur lagi. Setengah 4 diputar lagi. Bangun lagi. Ya Allah, menjelang subuh itu kayaknya kurang 1/4 jam. Tidur lagi. Sampai akhirnya bangun jam 6 pagi. Itu masih positif, gak apa-apa. Lanjutkan terus. Setiap hari pakai alarm. Teman-teman, sampai risetnya, penelitiannya selama 21 hari. Nanti setelah 21 hari alarmnya dibuang saja, gak usah pakai alarm. Maka di hari ke-22 teman-teman sudah akan bangun dengan otomatis. Entah itu bangun untuk pipis atau tahajud. Serius. Contoh misalnya di kantor, hal yang mengundang kebahagiaan di kantor itu apa sih? Kalau di kantor teman-teman saya kurang mendukung, maka pastikan, mulai besok di kantor saya pengen hal baru yang membuat saya bahagia. Mejanya ditata, dikasih vas bunga, dikasih foto keluarga, dikasih apa. Yang penting itu benar-benar ada daya ungkit bisa membuat teman-teman bahagia. Atau Pak, di kantor itu udah biasa Pak, saya pengen hal yang lain. Kalau meja itu biasanya alasnya ini yang rata itu di atas, saya pengen dibalik Pak. Kakinya saya taruh atas. Apakah boleh? Ya, dimarahin bosnya ya. Maka yuk teman-teman lakukan pembiasaan itu selama 21 hari. Dan itu benar-benar akan membuat teman-teman bahagia. Bisa? Bisa? Oke. Kalau memang teman-teman bisa, minta tolong 1 menit aja teman-teman tulis hal kecil apa yang akan teman-teman lakukan. Dan itu akan teman-teman bisa membuat